Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Walid Umar. Pada video kali ini kita akan membahas terkait Gemini Deep Research ya, di mana kita akan menghasilkan sebuah infografis berupa sebuah halaman web ya, yang akan kita gunakan yang akan kita buat berdasarkan dokumen pembelajaran kita. Jadi video ini saya buat khususnya untuk membantu guru-guru dalam menyajikan modul ajar maupun materi ajar dalam bentuk infografis yang bermanfaat untuk peserta didik. Jadi pertama-tama kita pastikan kita gunakan akun Gmail ya. Kita gunakan akun Gmail @gmail.com. Terus kita masuk ke Google, terus kita bisa ketikkan Gemini Deep Research. Kita enter. Terus kalau sudah sampai di sini, kita pilih opsi yang kedua ya. Kita hit dulu untuk sponsor resultnya. Kita pilih opsi Gemini Deep Research. Oke, akan masuk ke tampilan berikut. Deep Research Gemini, kita pilih coba Deep Research tanpa biaya. Kita akan klik. Nah, pastikan di sini sudah menggunakan akun Gmail ya. Akun Gmail. Oke. Ya. Oke. Gemini Deep Research. Oke. Kita bisa coba. Oke, langkah selanjutnya kita tinggal mengupload file dokumen ya, baik itu file modul ajar ataupun file pembelajaran melalui menu file ya. Kita akan upload. Contohnya di sini saya akan coba mengupload sebuah dokumen RPP, perangkat pembelajaran untuk tahun ajaran yang terbaru terkait modul ajar deep learning ya. Jadi di sini saya akan menambahkan dua modul ajar, open. Terus di sini kita bisa memberikan instruksi ya, berdasarkan dua dokumen di atas, buatkan infografis dalam bentuk halaman web yang menyajikan informasi secara detail. Oke, saya coba perbesar, jelas, signifikan, dan komprehensif yang akan disajikan untuk siswa, untuk pengguna siswa, warga belajar, orang tua siswa. Selanjutnya promptingnya kita tambahkan lengkapi dengan ilustrasi dan simulasi sederhana yang dapat memudahkan pengguna atau pembaca untuk lebih memahami konsepnya. Oke. Tambahkan informasi yang relevan dan terkait dari website atau dokumen yang ada di internet. Kita bisa enter. Kita tambahkan juga ya pada bagian akhir halaman web, buatkan sebuah latihan soal berjumlah 5 nomor dengan model soal pilihan ganda untuk menguji kemampuan peserta atau pembaca. Oke, jika sudah seperti ini, kita bisa klik tombol kirim, maka Gemini-nya akan melakukan proses pencarian ya. Kita tunggu sampai proses pencariannya selesai. Oke, nah agar mempersingkat durasi, videonya akan saya upload sampai step berikutnya ya. Oke ya, ini sudah selesai. Jika sudah selesai seperti ini, kita bisa klik tombol mulai penelitian, maka layar atau tampilan Gemini-nya akan dibagi dua ya. Akan dibagi dua, yang
sebelah kirinya akan ada output dan sebelah kanannya akan ada prosesnya ya, proses yang terjadinya. Oke, kita bisa mulai penelitian. Kita tunggu beberapa saat. Oke, jadi di sebelah kiri sini ada progresnya ya, sudah berapa persen. Terus di sebelah kanan adalah output yang bisa kita pantau ya. Jadi untuk mempersingkat video, durasi video, jadi video ini akan coba saya pause ya. Dan saya akan coba play kembali ketika proses atau progress loadingnya selesai. Oke, di sini kita bisa lihat ya, berdasarkan prompting yang sudah kita lakukan, sistem AI dari Gemini ini akan melakukan scraping ya dari beberapa website yang terkait yang berkaitan dengan dokumen yang sudah kita upload tadi. Jadi ada beberapa website dia sudah mereferensikan. Di sini juga ada tambahan website untuk direferensikan. Nah, jadi ini proses pengajiannya sedang berjalan ya. Jadi kita tinggal menunggu sampai proses riset ya. Kita bisa lihat riset yang dilakukan tidak main-main, ada 49 sumber, 59 sumber, sehingga harapannya Gemini Deep Research-nya akan menghasilkan output yang betul-betul detail dan bermanfaat untuk kita ya sebagai guru, dan tentunya akan kita manfaatkan untuk peserta didik kita. Jadi kita bisa langsung share sehingga dari peserta didik tidak perlu membaca secara detail dokumen-dokumennya, cukup belajar melalui infografis yang sudah kita sajikan, mereka akan bisa memahami ya secara detail. Seperti itu. Oke, kita bisa lihat dari progres yang ditampilkan di sini sudah selesai ya. Sudah menyelesaikan proses penelitian dan kita bisa lihat sudah disajikan dalam bentuk teks. Selanjutnya di tombol bagian atas kita sudah punya tombol buat atau create ya. Kalau dalam bahasa Inggris kita bisa klik dan di sini kita bisa langsung memilih opsi halaman web ya. Nantinya seluruh informasi ataupun hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Gemini Deep Research tadi akan disajikan dalam bentuk sebuah halaman web ya. Kita akan coba lihat outputnya seperti apa. Oke, kita akan coba pause sampai proses nya selesai ya. Proses implementasi ke dalam bentuk web page-nya selesai. Ya, jadi ini pada dasarnya AI-nya akan melakukan proses pengubahan ya data dan informasi yang sudah di research oleh Gemini Deep Research ke dalam bentuk website ya berbasis HTML dan CSS. Kita akan coba lihat sama-sama seperti apa hasilnya ya. Dia juga akan melakukan proses pembuatan kuis dan lain sebagainya. Sekali lagi, semua hal yang dilakukan ini akan menyesuaikan dengan prompting yang sudah kita lakukan. Ya, oke. Setelah prosesnya selesai ya, kita bisa lihat output dari proses yang sudah dilakukan ya. Jadi proses atau tampilan ini bisa kita lihat di tampilan yang lebih besar ya, dengan membagikan konten. Kita akan coba share. Nah, dia akan membuatkan kita link, kita coba salin linknya dan kita akan coba open ya, agar tampilannya lebih besar. Ya, seperti ini outputnya. Kita tunggu prosesnya ya, prosesnya sampai selesai. Oke, ya outputnya seperti ini, kita bisa lihat ya. Jadi kalau yang di sini kan masih dalam bentuk preview ya, preview. Nah, kita akan coba lihat dalam bentuk besarnya ya, dalam bentuk utuhnya. Nah, ini tampilannya ya, portal belajar SMK Negeri 4 Gorontalo, modul Deep Learning, fase F, kelas 11 dan 12, teknologi administrasi jaringan. Ini tahapan-tahapan dalam Deep Learning. Kita bisa klik tombol mulai belajar. Oke, kita bisa lihat ya, ada semacam stimulasi ya, simulasi yang ada dari modul 1 terkait teknologi fiber optik. Nah, jadi ini cara fiber optiknya berjalan ya, memantul, terus ada perbandingan antara fiber optik dan tembaga ya.
Kalau kita lihat kecepatannya, dari kecepatan tentunya fiber optiknya lebih cepat, kalau dari jaraknya juga sama ya. Oke, ya kelebihannya bandwidth tinggi, anti interferensi, keamanan data. Terus dia beralih ke modul 2. Jadi kayaknya di dokumen tadi yang kita unggah itu ada beberapa modul. Nah, ini ada modul CLI server, modul GUI desktop. Ya, jadi ada perbedaannya ya. Simulasi, APT update-nya, terus cek di space-nya, bersihkan layar dan seterusnya ya. Simulasi bebannya juga kita bisa lihat karena kita minta ada simulasi ya, proses pengujian juga akan ditampilkan dalam bentuk simulasi seperti ini. Terus topik penting lainnya, dan ini ada uji pemahaman ya, kita bisa tes dan kita jawab. Selanjutnya ya, selanjutnya nantinya kita akan bisa lihat hasilnya ya. Ya, kita bisa lihat evaluasinya untuk modul fiber optiknya sudah selesai. Di bawah juga tertulis nama kita ya. Nama kita Walid Umar, terus ada modulnya, ada silabusnya, dan ada kontak informasi tentang gurunya ya. Terus kita bisa ke administrasi server ya. Jadi totalnya ada 2 modul ya, ada fiber optik dan ada administrasi server. Dalam satu halaman web kita bisa menghasilkan output yang cukup jelas ya. Ya, jadi cukup jelas, informatif, dan siswa akan memiliki pengalaman belajar yang menarik seperti itu. Nah, ketika outputnya sudah ditampilkan seperti ini, kita juga bisa memberikan tambahan-tambahan ya. Misalnya ada tambahan-tambahan, beberapa informasi yang ingin kita tambahkan atau ingin kita koreksi, bisa kita langsung lakukan di sini. Jadi sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.